Materi Akidah Akhlak kelas 10 PJJ secara daring. Bab 3 Menjadi Hamba Allah yang Berakhlak. MA Nurul Huda Cibojong oleh Iska Fatmawati SPDI. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia. Letak kesempurnaan dan kemuliaan manusia diantaranya terletak pada akhlaknya. Setiap tingkah laku manusia mempunyai nilai. Tidak demikian dengan tingkah laku hewan, karena manusia disebut sebagai makhluk bersusila. Jika akhlaknya baik, berarti ia telah mampu mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang sempurna dan mulia. Jika sebaliknya, maka sesungguhnya ia telah menjatuhkan harkat dan martabatnya seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-179 yang artinya, dan sungguh kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran Surah Al-A'raf ayat 179. Peta konsep. Silakan kalian perhatikan. A. Ayo memahami materi inti. 1. Pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata al-akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq, yang berarti A. Tabiat juga budi pekerti, B. Kebiasaan atau adat, C. Keperwiraan, kesatriaan, kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan atau hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji, menurut pandangan akal dan hukum Islam disebut akhlak yang baik. Sedangkan jika perbuatan yang timbul tidak baik dinamakan akhlak yang buruk. Sebagian ulama memberi definisi mengenai akhlak yaitu al-akhlaqu hiya sifatul insanil adabiyyah, yang artinya akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka perbuatan yang baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat, yaitu A. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sesekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya, pada suatu saat orang yang jarang berdermawan tiba-tiba memberikan uang kepada orang lain karena alasan tertentu. Tindakan seperti ini tidak bisa disebut murah hati berakhlak dermawan, karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya. B. Perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, itu tidak disebut akhlak. Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia, yang disebut al-akhlak al-karimah atau akhlakul karimah. Hal ini tercantum antara lain dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. 2. Macam-macam akhlak. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak wad'iyah dan akhlak Islam. A. Akhlak wad'iyah adalah
Norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Manusia menggunakan akhlaknya berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat atau sesama manusia semata-mata. B. Akhlak Islam adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis. Akhlak ini memiliki dua macam sanksi apabila dilanggar, yaitu sanksi dari Tuhan atau bersifat gaib dan sanksi dari masyarakat atau sesama manusia. Ciri-ciri akhlak Islam. 1. Kebaikannya bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam berupa kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun masyarakat, di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat apapun. 2. Kebaikannya bersifat menyeluruh atau al-soliyah al-ammah, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. 3. Tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat atau perubahan kehidupan masyarakat. 4. Kewajiban yang harus dipatuhi atau al-ilzam al-mustajab, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Dan yang terakhir, pengawasan yang menyeluruh atau ar-raqabah al-muhitah, yang artinya karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak berani melanggar, kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian akan menyesali perbuatannya untuk selanjutnya bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Ini terjadi karena agama merupakan pengawas kuat. Pengawas lainnya adalah hati nurani yang hidup, yang didasarkan pada agama dan akal sehat yang dibimbing oleh agama, serta diberi petunjuk. C. Persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata etikos atau ethos yang artinya karakter, kebiasaan, watak, sifat. Sedang secara istilah, etika ialah ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan-perbuatan. Moral berasal dari bahasa Latin dari kata mores yang artinya mengenai kesusilaan. Secara istilah, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum. Sedangkan budi pekerti berarti tabiat, akhlak, dan watak. Kesimpulannya, akhlak, etika, moral, dan budi pekerti memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang sifatnya netral. Misalnya, ada seseorang yang berbuat buruk, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki akhlak. Sebab akhlak itu sendiri adalah perilaku. Orang itu sudah berperilaku, namun berperilaku yang buruk. Akan tetapi lebih tepat kalau dikatakan bahwa orang tersebut berakhlak tercela. Jadi, semuanya tergantung kepada setiap orang atau individu. Jika watak, karakter, kebiasaan, dan tabiat itu mengarah dan diarahkan pada hal-hal yang baik, maka ia menjadi akhlak terpuji. Sebaliknya, jika diarahkan pada hak-hak atau hal-hal yang jelek, maka akan menjadi akhlak tercela. Karena itu, pembinaan akhlak itu sama dengan pembinaan